Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam program Tawakal. Pemirsa, dalam hubungan rumah tangga, biasanya jika ada masalah berujung pada perceraian. Namun ada satu hal yang tersakiti tidak hanya pasangan, tapi juga adalah anak. Dan terkait dengan itu pemirsa sudah hadir di studio bersama kami Dani. Assalamualaikum Dani. Waalaikumsalam. Dan Pak Ustadz Muhammad Bukhari Muslim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir di Tawakal. Pemirsa dan Pak Ustadz, Dani ini adalah salah satu anak yang menjadi korban dari perceraian kedua orang tuanya. Dani ingin berbagi kisah ke kita, permasalahan apa aja yang terjadi sehingga mempengaruhi dirinya. Dani boleh langsung cerita aja. Dari kecil saya nggak pernah ngerasain kebahagiaan kayak anak-anak lain. Yang saya rasain, saya sendiri. Orang tua saya sibuk dengan dunia masing-masing. Mereka nggak pernah peduli dengan saya. Ayah saya juga sering banget mukul ibu saya di depan saya. Dan itu bikin saya dendam. Dendam Dengan ayah saya sendiri. Bikin saya punya niat suatu saat saya akan balas dendam buat dia. Sudah berapa lama mereka berantem dari sejak Dani dilahirkan? Kemudian sampai umur berapa Dani melihat ayah melakukan kekerasan sama ibu? Saya mulai ngelihat kekerasan itu semenjak saya SD kelas 4. Udah mulai ada kekerasan, ibu dipukul, saya juga sering dipukul sama ayah. Boleh tahu apa yang mereka pertengkarkan? Ekonomi. Keuangan. Ayah suka gampang banget mukul. Ringan tangan. Oke, Pak Ustadz, ini Dani sebelum mendapatkan ayah ibunya bercerai, ternyata Dani melihat dengan kepala sendiri. Dia itu melihat perlakuan kasar ayah kepada ibunya. Ini gimana Pak Ustadz? Ya, Mas Dani, saya prihatin lah ya dengan kondisi Mas Dani. Tapi sabar. Pertama saya sarankan Mas Dani nih harus kuat. Yang kedua, kita harus ngambil pelajaran pemirsa. Apa itu pelajarannya? Inilah akibat kalau sebuah mahligai pernikahan tidak dibangun dengan kebaikan. Ini di antaranya nih. Maka seyogianya sebuah pernikahan itu kan menjalin hubungan, bukan merusak hubungan. Kalau seorang suami punya kewajibannya adalah sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu, jadi diri sendiri. Wa ahlikum, nah ahli itulah istri, anak. Berarti kewajiban orang tua, khususnya suami, menjaga istri dan anak. Namanya menjaga, bukan menghancurkan. Apalagi ceritanya tadi. Apa suka mukul, ringan tangan, salah. Ini sebuah kasus lah ya. Mudah-mudahan tidak terjadi di tempat lain. Maka seorang suami itu harus belajar. Belajar apa? Untuk bersabar. Kasus yang tadi ceritakan Mas Dani, masalah pokoknya adalah ekonomi. Pemirsa, dunia ini kita yakini rezeki itu sudah ditulis oleh Allah, dijamin oleh Allah. Kita ini yang membuat kita ini susah, sulit, bukan masalah rezeki, tetapi menutup kemauan kita. Keinginan kita ini yang tidak terbatas. Kalau rezeki ada kok. Yang penting kita mau memanage hati kita. Istilahnya adalah qanaah. Qanaah itu menerima apa yang diberikan oleh Allah. Sehingga nanti istri juga qanaah, anak-anak juga akan baik. Bagian dari kewajiban suami itu memberikan nafkah yang halalan thayyiban. Sehingga nanti berpengaruh kepada istri, kepada anak.
inilah perintah dari ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu Mas. Oke. Baik, Dani boleh cerita ke kita nggak apa yang dilakukan Ibu Dani ketika mengetahui kalau dia sering dikasari, apakah melapor ke pihak berwajib atau keluarga? Dulu saya anggap ibu saya seorang malaikat. Dia dipukul begitu, tapi masih sabar, Dia diam aja. diam aja. Tapi semuanya hancur. Maksudnya hancur itu bagaimana? Ibu saya selingkuh. Bener ya Mas ya? Iya benar. Aku tunggu loh. Janji. Loh! Mama lagi ngapain sama Om? Kamu ngapain? Masuk gak pakai ketuk pintu dulu? Tadi aku bilang ayah, Ma. Diam Ampun, kamu. Ma. Cuma Sakit. sama mama. Sakit, ampun. Ingat, sampai ngomong sama papa kamu. Sakit, Ma. Mama pukul. Ampun, sakit. Tahu apa kamu ya? Sakit, Ma. Ampun. Saya ngerasa udah berakhir hidup saya waktu itu. Maksudnya ibu saya selama ini saya banggain, hianatin ayah saya. Walaupun saya tahu ayah saya emang tabiatnya jelek, Iya. tapi nggak dengan cara perselingkuhan gitu loh. Ya, saya paham Mas Dani. Saya nggak tahu lagi. Dan saat itu ibu saya cuma bilang ngancem saya, nggak boleh cerita sama ayah masalah ini. Dan saya endapin itu masalah sampai beberapa tahun, dan itu bikin saya nyesel banget karena saya nutupin semua dari ayah. Ya gini Mas Dani, kita menyangka peristiwanya sederhana, ternyata Iya. semakin rumit. Iya. Pertama begini, perintahnya Rasulullah itu kalau ada aib nggak usah diceritakan. Kalau kita melihat kemaksiatan nggak perlu cerita ke orang. Maka sebenarnya benarlah mungkin yang diminta ibu nggak usah cerita. Persoalan siapa yang akan bertanggung jawab itu ibu atau masing-masing kita. Karena masing-masing kita ini kalau sudah pada umur mumayyiz, kita umur sudah bisa membedakan antara baik dan buruk, maka catatan amal itu kepada masing-masing. Jadi maksud saya begini, Mas Dani harus kuat nih. Tidak usah kita ngomong begini, oh ibu saya begini saya jadi rusak, tidak. Kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Dan tidak menutup kok, misalnya karena orang tua kita berbuat maksiat, terus kita nanti menjadi buruk, tidak kok. Semuanya tuh kalau Kembali kita ke yang diri sendiri. iya, kita harus kuat nih. Bahasanya jangan sampai kalau kita sudah melihat orang tua buruk, kita jangan lebih buruk. Karena apa? Bisa merubah. Anak yang baik itu bisa berpengaruh kepada orang tua. Sejahat apapun orang tua, seburuk apapun orang tua, kalau anaknya baik, insya Allah masih kok. Kalau istilah kita itu kan nggak ada namanya mantan anak. Iya. Nggak ada. Karena apa? Ada nasab. Darahnya mengalir sampai keturunannya. Maka saya sarankan sudah kita cerita, cukup kalau perlu begini nih, saya Mas Dan, ceritalah sama Allah. Hanya kepada Allah kita cerita. Toh kita yang menciptakan Allah. Ya kan? Insya Allah ada solusi. Tapi kadang-kadang kalau kita cerita sama orang, harus yakin orang ini bisa memberi solusi. Iya. Jangan sampai kita cerita sama orang, bukan nambah solusi. Menjerumuskan gitu. Menjerumuskan, nambah masalah, cerita nih, Iya. saya lebih parah nih. Nah ini malah Iya. masalah. Itu Mas, sabar, saya doakan lah mudah-mudahan. Iya. Gini Pak Ustadz, dan Dani, akhirnya orang tua memutuskan untuk cerai, betul? Nah, itu saya boleh nanya, ayah kamu tahu perselingkuhan itu? Apakah itu penyebab perceraian? Iya. Dari mana dia tahu? Ayah tahu sendiri. Tahu dengan sendirinya. Berarti mohon maaf Pak Ustadz, mungkin aib ibunya Dani sudah terbuka, dibuka. Jadi bahasanya gini, Allah tuh maha kuasa kok. Maka kata Rasulullah begini, man satara uyuba akhihi
satarallahu uyubahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutup aib saudaranya, aib keluarganya, nanti aib-aib kita ditutupin oleh Allah. Maka siapapun lah, aib kita nggak perlu kita bongkar. Kecuali boleh cerita, minta nasihat untuk menenangkan, nah, itu baru boleh. Tetapi kalau hanya sekedar cerita aibnya, janganlah. Mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah. Tapi masih ada harapan. Ada loh orang jahatnya melampauin itu. Saya kasih contoh misalnya di Quran itu Fir'aun. Fir'aun tuh jahat apa lagi dah? Ngaku Tuhan. Mungkin zina apa sudahlah. Iya kan? Tetapi masih saja Allah kasih harapan. Harapannya, wahai Musa, datengin Fir'aun. Siapa tahu dia mau tobat. Ada harapan. Gitu loh. Maka dalam Quran itu satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni hanya apa? Musyrik. Tapi kalau udah musyrik, menyekutukan Allah, tidak ada lagi sudah. Nah gini Pak Ustadz, perceraian itu kan tidak bisa dihindari. Betul. Dan kita tahu Allah benci dengan perceraian. Lalu kalau misalnya kasusnya seperti apa yang dialami kedua orang tua Dani, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Ya, jadi begini, kalau dalam hadisnya abghadul halali 'indallahi at-talaq. Ada perkara halal tetapi dibenci Allah. Itu adalah talak. Ini kata ulama begini, apa sih hukumnya talak? Cerai itu apa sih hukumnya? Tidak haram. Gitu loh. Boleh, tetapi ini tadi yang dibilang. Ini sudah kalau tidak ada kebaikan bagi keduanya. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan la dharara wa la dirar. Nggak boleh tuh kita itu menyakitin orang atau kita tersakitin tuh nggak boleh. Kalau rumah tangga suami dan istri bergabung kok tambah madorot, ini sengsara nggak pernah tenang hidupnya, itu loh sengsara terus, itu lebih baik berpisah. Makanya dibolehkan begitu. Dan kalau melihat ceritanya Mas Dani ya mungkin itu terbaik. Bisa jadi itu terbaik. Selalu berpikir positif, selalu ada makna di balik itu semua. Optimis, positif. Jangan kita terus putus asa, apalagi dendam. Jangan, sudah. Apapun orang tua kita itu, dan kita nggak tahu, siapa tahu nanti di ujungnya masih tobat. Itu. Karena apa, nanti di akhirat itu bisa kemungkinan ketemu loh. Gitu. Kita berdoa, ya Allah ampunin orang tua saya, ternyata diampunin. Kita ketemu kok. Nah, makanya saya bilang tadi, anak nggak mungkin kok. Bekas anak, bekas orang tua tuh nggak mungkin. Nggak ada. Kayak gitu. Oke, Dani, setelah orang tua bercerai, Dani tinggal sama siapa? Setelah bercerai, ibu minta saya untuk ikut dengan ibu tinggal. Tapi karena masalah itu, saya memilih untuk tinggal bersama ayah. Tapi... Maksudnya tapi itu apa? Ada masalah lagi? Ada masalah lagi saya dengan ayah yang membuat saya harus tinggal sendiri. Boleh tahu masalahnya apa? Ayah melakukan suatu ritual. Dan saya juga nggak ngerti itu benar atau enggak. Saya nggak ngerti itu jalurnya. Jalur seperti apa nggak ngerti. Jadi dia ritual tuh kayak manggil uang gitu loh. Dia bilang dia punya beberapa pasukan jin. Ayah! Ayah lagi ngapain? Kamu belum tidur? Udah pergi sana! Cari Ayah lagi ngapain ya? Ini cari uang dari ritual. Ritual buat apa ya? Sedekah orang miskin. Anak yatim piatu, tak berikan dari uang ini. Ayah bilang ini uang buat sedekah. Iya. Tapi ayah mendapatkan uang ini dengan cara haram ya? Tapi ini udah turun-temurun, nggak bisa dihentikan. Kalau dihentikan, keluarga kita akan celaka. Dan ayah masih tak percaya? Iya, ini udah biasa dari keluarga kita. Pokoknya saya mau ayah hentikan semua ini ya. Udah, gak ikut campur. Apa setan sama semuanya ya?